Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis penerapan hukum OM menggunakan konsep himpunan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Retno Andini Meli Agustin dengan akhiran NIM 43 dan rekan saya Mustafa Ali Subahan dengan NIM akhiran 29 dan Melinda Aliasmi Eka Putri dengan akhiran NIM 13. Teori himpunan merupakan suatu bentuk formalisme matematika yang digunakan untuk mempresentasikan ketidakpastian dalam konteks himpunan kasar. Wilayah aproksimasi membagi semesta pembicaraan menjadi beberapa kelas evaluasi. Pembagian ini dapat disesuaikan untuk menambah atau mengurangi tingkat granularitas sehingga memungkinkan pengelompokan item yang dianggap tidak rapat dibedakan untuk pengelompokan domain yang memiliki urutan ke dalam kelompok rentang. Tujuan dari analisis penerapan hukum OM ini yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan berdasarkan hukum OM. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur hukum OM dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada alat elektronik. Dan yang ketiga, membentuk himpunan yang mempresentasikan alat-alat elektronik berdasarkan hukum OM. Yang keempat, menentukan anggota himpunan yang termasuk dalam setiap unsur V, I, dan R. Yang kelima, menemukan irisan antar himpunan untuk mengetahui alat elektronik yang memenuhi ketiga unsur hukum OM. Yang keenam, menggambarkan diagram Venn untuk menunjukkan keterkaitan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan pada elektronik. Saya Mustafa Ali Subhan dengan nomor induk mahasiswa 251810201029. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, di mana saya mendapatkan bagian konsep dasar hukum OM. Jadi sebelumnya hukum OM itu menyatakan bahwasannya arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian akan berbanding lurus dengan suatu tegangan, namun akan berbanding terbalik dengan suatu hambatan. Jadi hukum OM ini memiliki sebuah rumus dasar yang dimana rumus dasar ini adalah V sama dengan I dikali R. Nah, yang dimana V itu merupakan sebuah tegangan dan I adalah arus listrik dan R adalah hambatan. Jadi untuk rumus ini bisa kita turunkan ketika memang kita ingin mencari sebuah arus listrik, kita bisa menuliskan I sama dengan V dikali R, dan ketika ingin mencari sebuah hambatan, kita bisa menuliskan R sama dengan V dibagi I. Nah, dengan hukum OM ini kita bisa memodelkan pembentukan himpunan ya, melalui sebuah alat yang bisa kita gunakan ketika alat itu dialiri oleh arus listrik ya. Misalnya lampu, televisi, kipas angin, setrika, charger HP, dan kompor listrik ya, dan mungkin masih banyak lagi. Kemudian kita bisa memodelkan sebuah himpunan dengan memisalkan himpunan V berisi elemen lampu, televisi, kipas angin, dan setrika. Dan himpunan I memiliki elemen lampu, televisi, kipas angin, charger HP. Dan himpunan R memiliki elemen lampu, setrika, kompor listrik. Maka kita bisa mendapatkan sebuah semesta yaitu lampu, televisi, kipas angin, setrika, charger HP, dan kompor listrik. Untuk menentukan sebuah irisan yang ada, jadi irisan itu merupakan sebuah elemen yang memiliki kesamaan antara himpunan satu dengan himpunan yang lain. Jadi memiliki kesamaan maka bisa dianggap dengan sebuah irisan. Nah, terus irisan yang kita dapatkan melalui sebuah himpunan yang kita misalkan tadi yaitu V irisan I, maka mendapatkan lampu, televisi, kipas angin, dan V irisan R mendapatkan irisan lampu, setrika, dan I irisan R mendapatkan lampu, dan V irisan I irisan R maka lampu. Jadi sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Melinda Aliasmi Eka Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari teman saya.
saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip inklusi dan eksklusi pada hukum Ohm yang telah kami lakukan. Baik, rumus yang dipakai untuk hukum Ohm ini adalah R sama dengan 3, karena di sini ada V, I, dan R. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung semua anggota dari masing-masing himpunan, yaitu A1 plus A2 plus A3. Kemudian setelah itu mengurangi atau kurangi jumlah yang terhitung ganda atau yang berada di dua himpunan sekaligus. Kemudian ditambahkan lagi semuanya, yaitu ditambah A1 gabungan A2 gabungan A3. Penulisan rumusnya itu seperti yang ada di PPT, yaitu N F gabungan I gabungan R sama dengan 4 plus 4 plus 3 min 3 min 2 min 1 plus 1 sama dengan 6. Artinya 6 dari 8 alat dalam himpunan semesta terkait dalam hukum Ohm. Kemudian di sini ada diagram Venn. Oke. Lanjut. Analisis diagram Venn ini. Dalam diagram Venn ini menunjukkan bahwa lampu memenuhi semua unsur hukum Ohm, yaitu V, I, dan R. Selanjutnya, televisi dan kipas angin hanya memenuhi unsur V dan I, sedangkan setrika hanya memenuhi unsur V dan R. Kulkas dan blender tidak langsung terkait dengan hukum Ohm. Selanjutnya adalah kesimpulan. Baik, kesimpulan yang didapat adalah yang pertama, hukum Ohm menjelaskan hubungan tegangan, arus, dan hambatan. Yang kedua, sebagian besar alat elektronik bekerja berdasarkan prinsip hukum Ohm. Yang ketiga, pendekatan himpunan dan diagram Venn membantu memahami hubungan ketiga unsur tersebut secara sistematis. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.